Seluruh dunia terhentak dengan meninggalnya seorang gadis yang bernama, kita nggak tahu apa yang terjadi. Oke, si Ebong kembali hadir dalam berceloteh-celoteh karena celoteh adalah sebuah kesenangan. Cile. Oke, dalam 1-2 hari ini seluruh dunia terhentak dengan meninggalnya seorang gadis yang bernama Kailen Sin, berusia 19 tahun, cewek yang sangat manis. Menurut berita yang saya baca, dia memang sudah giat nih dalam pergerakan melawan kudeta yang sekarang ini terjadi di Myanmar. Dia katanya berlakar ketika gas air mata disemprotkan ke udara. Dia mencari tempat air, selang air, sehingga dia mendapatkannya. Dia semprot air itu kepada para demonstran yang sudah mulai mungkin perih matanya karena gas air mata. Dan pada saat itu dia ditembak. Kenapa dia harus meninggal? Saat ini kondisi Myanmar itu adalah aparat junta atau militer yang secara semena-mena menggeledah rumah, menangkap paksa langsung beberapa orang, dan ingat, tanpa memberitahukan keluarga di mana dia dipenjara. Bank sentral berbagai negara mulai mengawasi lembaga keuangan dalam negeri Myanmar. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita tahu bahwa pemberontakan itu dimulai dari 1 Februari ketika junta militer menangkap Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar. Akhirnya terjadi berbagai hal, pemberontakan, turun terjalan, terjadi aksi, ada yang luka, ada juga yang meninggal, dan menurut Christine, utusan PBB, 38 orang sudah meninggal dunia. Apa makna ini semua? Apa? Kalau kita bisa telisik, kudeta di era pandemi, apakah kita tidak takut? Apakah kita tidak goyah pendirian? Jiwa-jiwa pemberontakan yang kerap muncul dalam diri manusia seakan-akan membuat kita tidak mengenal kondisi. Pandemi mengajarkan kita, apa nih yang dari pandemi? Pandemi mengajarkan kita bahwa kita harus mampu bersahabat dengan jiwa-jiwa pemberontakan yang ada. Memang kita kembali ke namanya hukum rimba. Bukan hukum rimba yang berbicara fisik, bahwa yang kuat, yang punya tubuh fisik yang kuat, mempunyai daya serang yang kuat, benar bertahan yang kuat terhadap serangan orang. Seperti dalam hutan, ketika singa mampu mengoyak-ngoyak gorila, maka singalah pemimpinnya. Tapi ketika gorila menang, maka gorila lah pemimpin. Hukum rimba kita saat ini bukan hukum rimba secara fisik, hukum rimba secara mental. Karena itu si Ebong ingin mengatakan, berdamai dengan jiwa-jiwa pemberontak membuat kita lebih bijak untuk bisa menjalani kehidupan di masa pandemi. Hukum rimba yang kita hadapi sekarang adalah pertarungan jiwa. Karena yang kita hadapi, bagaimana kita bisa bertahan hidup, bagaimana kita bisa kuat dalam menghadapi persoalan. Ketika jiwa kita bisa diselamatkan, bukan karena kita memiliki fisik yang kuat,
Bukan karena kita memiliki kehebatan, tetapi kita memiliki jiwa. Indonesia harus belajar. Berbagai hal di belahan dunia terjadi pemberontakan-pemberontakan. Ups, saya tidak akan protes ketika pemberontakan itu terjadi di masa normal. Tapi ini di masa pandemi. So, apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita merangkum semua jiwa-jiwa pemberontakan yang ada. Bong, tunggu dulu. Apakah sudah mulai ini jiwa-jiwa pemberontakan ini? Sebenarnya Indonesia atau kita saat ini berada pada silent pemberontakan. Kita masih menahan pemberontakan itu. Tapi saya nggak yakin. Kudeta-kudeta terhadap yang kita alami saat ini akan mulai bermunculan. Kenapa? Di masa pandemi ini kita dihancurkan oleh berbagai hal, ekonomi terutama. Semua tidak bisa bergerak. Tadi saya bertemu dengan seorang sahabat saya. Dia berkata seperti ini. Dulu penghasilan, ini di pasar, tempat perputaran uang yang paling besar. Dulu penghasilan orang rumahnya 14 juta perputaran setiap hari. Tapi sekarang tinggal 2 juta. Begitu terpuruknya. Sampai kapan kita bisa diam? Sampai kapan kita bisa tenang? Sampai kapan kita bisa menahan jiwa pemberontakan? Kudeta-kudeta yang terjadi menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Dan bagi pemerintah, tolong secepatnya revisi undang-undang IT itu dilaksanakan. Kalau tidak itu dilaksanakan, semakin banyak konflik-konflik yang tidak akan bisa kita selesaikan dengan baik. Pemerintah juga harus memberikan sebuah media yang besar untuk jiwa-jiwa pemberontakan yang ada. Pemerintah juga harus berdamai. Kenapa? Karena saatnya kita ini berada pada satu level di mana kita berperang dengan kekuatan jiwa kita. Kudeta-kudeta yang terjadi menjadi pembelajaran bahwa kita juga harus memilah apakah kita harus ikut dalam persoalan itu. Karena ini bukan lagi persoalan menyelamatkan diri secara banyak, tetapi menyelamatkan diri secara pribadi di masa pandemi. Karena itu, mari belajar. Dan hari ini kita dengar juga ada kudeta dari salah satu partai. Tapi terjadi pengumpulan massa, terjadi sebuah kerumunan di masa pandemi. Apakah Anda tidak berpikir jiwa yang di rumah belum tentu sekuat jiwa Anda? Imun yang dalam tubuh belum tentu sama dengan orang yang ada yang kita cintai. Berdamai dengan jiwa-jiwa pemberontakan membuat kita lebih bijak, lebih memahami apa yang harus kita lakukan. Persoalan Myanmar, persoalan kudeta-kudeta lainnya seharusnya memberikan kita gambaran. Ini pandemi bukan masa normal. Sebaiknya kita bisa menenangkan jiwa kita. Kita bisa mengaplikasikan jiwa-jiwa pemberontakan kita itu. Tetapi kita juga harus menerima jiwa-jiwa pemberontakan orang lain. Agar apa? Agar musuh kita di masa pandemi, yaitu virus, tidak menjadi sebuah momok. Oke, ketemu lagi dengan si Ebongan colete-coletenya. Mwah!